Halo teman-teman, di video trip kali ini aku akan jalan-jalan ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Aku akan ceritakan mulai perjalanan dari Surabaya sampai ke Labuan Bajo dan keliling dari pulau ke pulau di Taman Nasional Komodo selama trip 3 hari 2 malam di Labuan Bajo. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Aku berangkat subuh-subuh ke Bandara Juanda di Surabaya dengan menggunakan taksi online karena penerbangan ke Labuan Bajo hari ini pukul 7 pagi. Dan sepertinya suasana bandara sangat ramai banget pagi ini. Barusan sampai di Bandara Juanda, saat ini tepat pukul 5:20 kita menuju ke counter check-in, bersiap-siap untuk check-in bandara. Itu kan bener, rame banget. Sepagi ini counter check-in sudah rame dan ngantri kayak gini. Halo Pak, kita berangkat ke Labuan Bajo. Farid, Marcel, Wina. Aku berangkat ke Labuan Bajo bersepuluh dengan teman-teman ini semua. Untuk trip ini kita sudah arrange jauh-jauh hari, sekitar 2 bulan sebelumnya. Dan akhirnya hari ini kita berangkat ke Labuan Bajo. Untuk penerbangan dari Surabaya ke Labuan Bajo yang langsung atau tanpa transit ada pada pukul 7 pagi sesuai penerbanganku saat ini. Untuk jam-jam yang lain kebanyakan harus transit ke daerah lain dulu. Jadi untuk sampai ke Labuan Bajo perlu waktu yang lebih lama. Tepat pukul 7 kurang 10 menit semua sudah berada di dalam pesawat and ready to take off. Tepat pukul 7 pagi, pesawat sudah mulai lepas landas dan terbang menuju ke Labuan Bajo. Penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandara Komodo di Labuan Bajo memerlukan waktu 1,5 jam perjalanan. Ada selisih waktu 1 jam antara Surabaya dan Labuan Bajo. Dan pesawat akan landing pukul 9.30 WIT waktu Indonesia Tengah. Selama penerbangan, mata ini rasanya ngantuk banget. Karena semalam baru pulang kerja pukul 2 pagi dan jam 4 pagi sudah harus bangun lagi untuk bersiap ke bandara. Ini adalah view sebelum landing di Bandara Komodo. Keren ya view-nya. Dan alhamdulillah landing safely di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Dan ada sedikit drama nih yang sedikit ngerusak mood liburan. Saat menunggu keluar dari pesawat, aku sempetin untuk ganti baterai kamera GoPro. Saat aku tarik baterainya, tiba-tiba pengaitnya lepas. And gimana nih cara ngeluarin baterai dari kamera GoPro ini kalau pengaitnya lepas? Padahal kamera ini akan dipakai untuk mengambil video tempat-tempat keren di Labuan Bajo. Udahlah, pikirin nanti. Keluar dulu dari pesawat dan bersiap untuk mengambil bagasi. Jangan lupa subscribe dulu ya. Semua bagasi aman. Dan yang baju hitam ini adalah Bang Dol. Bang Dol adalah tour guide yang akan menemani kita selama trip di Labuan Bajo. Bang Dol menjemput kita dari bandara dan akan mengantar kita ke tujuan berikutnya, yaitu menuju ke Dermaga Labuan Bajo. Dari bandara kita dijemput dengan menggunakan mobil HS ini. Jadi cukup muat menampung kita bersepuluh, termasuk barang bawaan yang kita bawa dalam satu kendaraan. Karena kamera GoPro-nya masih bermasalah di baterai, jadi sementara aku shoot pakai handphone dulu. Dadah. Ini
Sini, Pak. Bang El, sini. Bang El. Halo, Wir. Selamat datang di Labuan Bajo. Dekat. Dekat. 7 menit, ya ampun. Jalan aja kali ya. Aku padahal Tidak sampai 10 menit kita sudah sampai di pelabuhan Labuan Bajo. Barang-barang segera kita keluarkan dari kendaraan. Dan informasi dari Bang Dul, mungkin ada yang perlu snack, cemilan ataupun minuman, bisa beli dulu di salah satu minimarket dekat pelabuhan. Dan ini adalah minimarket dekat dengan pelabuhan. Banyak peserta trip yang lain yang menunggu di depan minimarket ini sambil menunggu kesiapan kapal yang akan membawa mereka trip di Labuan Bajo. Di saat yang lain sibuk cari snack, cemilan, minuman ataupun keperluan yang lain, di luar sana aku sibuk untuk benerin kamera GoPro. Dan alhamdulillah, baterai yang lepas dari pengaitnya tadi sudah berhasil keluar dari kameranya berkat bantuan si Yesi yang berhasil benerin. Thank you Yesi, berkat kamu aku bisa konsen lagi untuk ngevlog dan bisa ambil video dari kamera GoPro. Lanjut jalan ke dermaga untuk menuju ke kapal. Untuk gambaran trip Labuan Bajo, kita akan berlayar dari pulau ke pulau dengan menggunakan kapal selama beberapa hari sesuai paket trip yang kita ambil. Untuk trip ini kita ambil paket yang 3 hari 2 malam. Dan selama 3 hari 2 malam kita akan tinggal di atas kapal untuk berlayar di perairan Taman Nasional Komodo. Dan kapal akan kembali ke dermaga Labuan Bajo kalau trip sudah selesai. Dari dermaga, kita akan di-drop dengan perahu kecil atau skoci ini untuk menuju ke kapal yang akan membawa kita berlayar di Taman Nasional Komodo. Dan ini adalah kapal yang akan menjadi tempat tinggal kita selama 3 hari 2 malam ke depan. Dan yang akan mengantar kita untuk berkeliling dari pulau ke pulau selama trip. Jangan lupa subscribe dulu ya. Untuk barang bawaan kita sudah sampai lebih dulu di kapal karena dikirim lebih awal saat kita berbelanja di minimarket yang ada di dermaga tadi. Sebelum mengawali trip, ada briefing dulu dari tour guide kita, Bang Dul. Di kapal sudah disediakan berbagai macam fasilitas, terutama fasilitas keselamatan kita, di mana diantaranya life jacket, terus pemadam kebakaran. Setelah briefing dan perkenalan, kita langsung dapat welcome drink dari kru kapal. Wow, jus semangka, seger banget. Setelah briefing, aku langsung menuju deck paling atas di kapal ini. Ada tempat bersantai yang view-nya kelihatan keren kalau kita nongkrong dan santai-santai di sini. Buat yang tanya, selama 3 hari, gimana tidurnya? Gimana mandinya di atas kapal? Kapal ini dilengkapi dengan 5 tempat tidur. Jadi muat untuk kita ber-10, per kamar untuk 2 orang. Untuk gambaran kamarnya seperti ini, nyaman banget. Ada AC juga di sana. Jadi tetap sejuk meskipun di dalam kapal. Dadah. Dan buat yang pingin pup juga sudah ada toilet di sini. Tapi jangan tanya ya, pembuangannya kemana. Dan ada juga standing shower untuk mandi meskipun kita berada di dalam kapal. Ada Andrew, Yesi, dan Bang Dul
Di sana yang lagi santai-santai di atas dek kapal. Kalau aku tetap aja mondar-mandir ke sana ke sini untuk hunting video demi konten. Mengawali trip hari pertama di Labuan Bajo. Meskipun jam 12 siang, tapi langit kelihatan gelap dan mendung. Semoga aja tidak turun hujan. Kita sempetin untuk makan dulu nasi kuning yang kita beli di dermaga Labuan Bajo tadi. Kita nggak sempat sarapan karena pagi-pagi sudah harus ke bandara untuk kejar flight. Kapal terus berlabuh ke destinasi pertama kita, ke Pulau Kanawa. Akhirnya sampai juga di Pulau Kanawa. Dari kapal yang gede itu, kita berganti menggunakan skoci untuk menepi di dermaga Pulau Kanawa. Meskipun langit masih mendung, tapi jernihnya air di Pulau Kanawa masih kelihatan sebening ini. Satu persatu kita naik ke dermaga Pulau Kanawa. Jangan lupa subscribe dulu ya. Destinasi pertama untuk trip di Labuan Bajo hari ini adalah di Pulau Kanawa. Ini adalah kali kedua aku berkunjung ke pulau ini. Yang pertama dulu di tahun 2018. Dan inilah Pulau Kanawa. Setelah puas jalan-jalan dan foto-foto di tepian pantai dan di dermaga Pulau Kanawa, waktunya kita menikmati keindahan underwater di Pulau Kanawa. Kalau beruntung, kita bisa ketemu dengan ikan Nemo. Snorkeling time. Pemandangan underwater di Pulau Kanawa ini keren banget. Untuk video lengkapnya tentang keindahan underwater di pulau ini akan aku buatkan video terpisah ya. Selesai snorkeling, and puas banget snorkeling di pulau ini. And kita semua siap-siap untuk balik ke kapal. Saat kita balik ke kapal, kita sudah disiapin ini. Jadi kita snorkeling babangnya masuk ya. Ya, siap. Langsung kita makan-makan. Pas lapar habis snorkeling, langsung kita makan siang. Lah banget oi kita makannya. Pas lapar juga, and pas juga rasa masakannya mantep and enak banget. Jangan lupa subscribe dulu ya. Kapal terus berlabuh menuju destinasi berikutnya. Kita akan menuju ke Pulau Kalong untuk melihat sunset dan melihat ribuan kelelawar atau kalong yang berterbangan dengan bebasnya.
Setelah baterai kamera lepas pengaitnya, sekarang giliran kalep karet dari jam tanganku yang lepas. Ada aja, tapi harus tetap disyukuri ya. Sekarang jam 4.45 WIB atau jam 5.45 WITA. Kita sudah berada di Pulau Kalong, menunggu momen sunset dan menunggu kalong-kalong berterbangan. Kita menikmati pisang goreng keju ini di atas dek sambil menunggu kalong bermunculan. Informasi dari tour guide Bang Dul, kalong ini akan bermunculan sekitar pukul 6 WITA. Jadi kita tunggu 15 menit lagi. Tepat pukul 5 WIB atau 6 WITA, kalong-kalong ini mulai bermunculan. Kelelawarnya, wih, kelihatan banyak banget keluar dari sarangnya. Ribuan kelelawar ini berterbangan menuju ke pegunungan di pulau seberang untuk mencari makan dan akan kembali lagi ke sarangnya sebelum matahari terbit. Itulah cerita perjalanan trip hari pertama di Labuan Bajo. Mulai perjalanan dari Surabaya ke Labuan Bajo, berlanjut dengan menggunakan kapal menuju ke destinasi pertama di Pulau Kanawa, dan lalu lanjut ke Pulau Kalong ini. Untuk trip berikutnya di hari kedua, jangan lupa untuk nonton kelanjutan videonya yang akan aku upload terpisah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk update informasi dan video trip berikutnya.